Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digugat cerai oleh sang istri Atalia Praratya. Sidang perdana dua politikus Partai Golkar tersebut akan digelar pada pekan ini. Assalamualaikum teman-teman. Ya, seperti biasa, di video kali ini kita akan membahas seputar permasalahan yang lagi viral ya, yang lagi hangat diperbincangkan nih. Dan daripada kita penasaran, langsung mungkin saja kita simak video yang pertama ini. Berikut videonya. Kabar mengejutkan datang dari anggota DPR RI fraksi Golkar, Atalia Praratya. Wanita yang akrab dipanggil Bu Cinta tersebut telah resmi menggugat cerai suaminya, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya, gugatan cerai tersebut telah teregistrasi di Pengadilan Agama Bandung. Menurut informasi yang telah beredar, pihak Pengadilan Agama Bandung juga telah membenarkan adanya gugatan tersebut. Gugatan balik juga ditolak oleh Majelis Hakim. Jadi clear ya, gugatan Lisa Mariana ditolak oleh Majelis Hakim, gugatan rekonvensi juga ditolak, otomatis memang pasti ditolak. Jadi bagi kami ini sudah selesai. Ini kan masalah identitas anak yang digugat kemarin, dan itu sudah clear ditolak oleh Majelis Hakim, sehingga kemarin Pak RK juga bersyukur bahwa gugatan ini ditolak oleh Majelis Hakim. Terkait dengan tuntutan pencemaran nama baik, kalau sudah inkrah, putusannya sudah inkrah, itu Pak RK punya kewenangan secara perdata untuk menuntut terbalik ya. Kenapa? Kalau sepanjang sudah inkrah, nanti kita lihat sejauh mana, itu nanti next time lah ya. Tapi yang pasti bahwa yang paling utama adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Lisa Mariana itu sudah selesai kan gitu. Jadi sudah tidak ada lagi dan tidak perlu lagi diperbincangkan lagi. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digugat cerai oleh sang istri Atalia Praratya. Sidang perdana dua politikus Partai Golkar tersebut akan digelar pada pekan ini. Panitera Pengadilan Agama Kota Bandung Dede Supriyadi membenarkan perkara gugatan cerai Atalia sudah resmi terdaftar. Namun pihak pengadilan belum bersedia mengungkapkan secara rinci materi gugatan maupun nomor perkara yang terdaftar. Ia menyebut gugatan didaftarkan Kamis pekan lalu. PA Bandung juga sudah memfasilitasi proses gugatan itu secara profesional dan tertutup, merujuk peraturan perundang-undangan. Sementara itu, akun Instagram Atalia sudah dipenuhi netizen yang tampak memberikannya dukungan. Saya kenal sama Kang Emil ini dibilangnya si Raja Lempeng. Lempeng itu artinya lurus banget gitu. Jadi dia jarang menyapa dan lain sebagainya. Prosesnya ketika tiba-tiba menjadi seorang dulu wali kota, itu dia berubah banget. Jadi saya tuh dulu ngedampingi Kang Emil, kalau dia mau ketemu kliennya aja, dia latihan dulu nih. Mau ngomong tuh ntar gimana gitu loh. Saking tadinya kan pendiam, introvert kan. Jadi proses gitu. Terus tiba-tiba dia merubah dirinya sedemikian rupa, dia bisa menjadi orang yang lebih luwes gitu ya. Ketemu orang enak, terus gini. Kalau ketemu nggak serius di rumah dia latihan Bu. Itu dulu di rumah dia latihan. Betul, dia latihan. Sampai saya ingat banget waktu dulu. Kok ya? Dulu zaman dulu tuh ada 55 tahun konferensi Asia Afrika, itu dia latihan banget tuh untuk ngomongin Dasar-Sila Bandung di depan dalam bahasa Inggris, di depan itu kan dari seluruh dunia tuh yang pada datang. Itu dia latihan dulu, itu prosesnya. Tapi kemudian sekarang dia udah gampang banget kayaknya dia menyesuaikan. Jadi menurut saya ini bukan karena di depan Kang Emil, dia tuh cerdas banget. Jadi kalau misalnya di satu acara, dia cuma nanya sama saya, jadi ini apaan sih teh? Aku ngomongin tak, itu dia bisa ngomong sama dengan apa yang saya sampaikan. Itu paling cuma di kemampuan mencerna itu cepet banget. Adaptif. Kalau dari saya minta doanya. Jadi bahwa dalam setiap keluarga tentu punya ujian masing-masing. Saya juga punya ujian keluarga saya, dan saya juga merasa bahwa Teteh Zahra ini mengalami situasi yang tidak mudah. Mungkin teman-teman tahu ya. Seperti apa, dia pernah dibully, dia pernah kemudian mengalami kehilangan yang sangat berat, dan menurut saya itu sangat berat sekali karena dia melihat ya kondisi itu gitu. Jadi pada saat itu dia seperti kehilangan arah dan lain sebagainya, sehingga yang kami bisa lakukan adalah selalu membimbing. Nah pada satu masa ketika dia mengalami kegalauan yang luar biasa itu, dia mengalami proses yang kita sebut dengan spiritual journey-nya sendiri gitu. Kita menyadari bahwa setiap anak bisa berbeda ya. Jadi saya juga mohon teman-teman juga memaklumi begitu.
bahwa kemudian dia merasa bahwa dia ini dikondisikan oleh orang tuanya sejak kecil harus misalkan menggunakan hijab dari semenjak playgroup karena dia kan masuk ke sekolah Islam ya begitu. Nah pada satu masa berontak mungkin karena ya mungkin sahabat-sahabatnya pun seperti itu ya, tapi meskipun jauh. Nah, tapi saya tidak melakukan pembenaran itu ya, tapi pada intinya adalah semua sudah dilakukan prosesnya. Kami sebagai orang tua sudah memberikan dasar pemahaman yang baik sejak kecil. Kemudian ini juga prosesnya saya sudah mendiskusikan dan memberikan nasihat luar biasa sampai ayahnya pun sekarang ke sana sebetulnya ya. Tapi ya namanya juga anak muda gitu ya, kita juga kaget sebetulnya. Saya sampai bilang kalaupun iya kenapa harus diposting gitu ya. Tapi itulah anak muda. Nah maka saya merasa bahwa insya Allah Zara ini akan menemukan jalan kebahagiaan dan spiritual journey-nya sendiri gitu. Jadi mohon didorong dengan doa saja oleh semuanya. Insya Allah karena semua pun akan sama ya. Mungkin saya juga mengalami yang hanya berbeda aja bentuknya. Mungkin akan juga sama pernah mengalami hal seperti itu. Jadi mohon doanya saja. Dia masih muda, masih 19 tahun. Memang tuh penuh cinta. Auranya tuh enak gitu ya. Auranya tuh tenang, ramah, positif sekali. Punten Bu, jangan lihat ke sana takut auranya nular dari sana nasinya aja. Cinta terus. Udah tahu. Aku udah tahu, aku nasi papa. Bu Cinta menikah tahun 96 ya. Iya benar. Hampir 28 tahun. Iya. Apa rasanya menikah dengan Kang Emil 28 tahun? Aku mengalami semuanya bersama-sama. Jadi saya bersyukur karena waktu itu kan Kang Emil baru asisten dosen ya. Yes. Jadi kita tuh dari nol banget sama-sama dan kita tuh udah kayak tim kalau Kang Emil bilang. Jadi kata Kang Emil, Teh, aku butuh Teteh untuk selalu mendampingi saya. Manggilnya Teteh? Teteh. Sampai sekarang? Teteh dan AA. Oh, Teteh dan Iya gitu ya. Nah terus semuanya kita lewati ya. Jadi zaman dulu saya kan pernah tinggal di Amerika juga sama Kang Emil. Dulu tuh cuma punya satu panci gitu kan. Terus kasurnya juga kasur yang ditiup itu loh ya kan. Kayak gitu perlahan-lahan gitu ternyata takdir sampai akhirnya saya menjadi ketua PKK. Saya kemudian juga bikin organisasi kemanusiaan dan lain sebagainya. Jadi prosesnya itu menurut saya perlahan-lahan dan saya syukuri semua gitu. Jadi saya tuh alhamdulillahnya ya diajarin sama mamah nih supaya selalu bersyukur dari setiap apa yang ditetapkan oleh Allah gitu ya, kita syukuri. Jadi pelan-pelan banget gitu, semuanya tuh bertahap ya, semua syukuri aja. Jadi saya nggak pernah merasa kesulitan dalam hidup karena ya semua disyukuri gitu. Masya Allah. Buat Bu Cinta bersama dengan Kang Emil, itu tuh romantismenya tuh seperti apa sih? Soalnya kalau kita lihat di media sosial, kayaknya tuh benar-benar romantis, hangat banget. Bikin konten, bercanda-bercandaan, aslinya tuh memang seperti itu. Kang Emil tuh aslinya kan sebetulnya dia tuh melankolis ya. Desainer ya, biasanya tuh lebih banyak berimajinasi, menuangkan sesuatu dalam bentuk tulisan, gambar gitu. Nah dulu PDKT-nya Kang Emil gitu. Jadi Kak Emil tuh, jadi kalau orang lain kan bikin tulisan panjang ya, kata-kata gambar. Jadi itu menggambar, jadi kayak komik gitu. Sayangnya itu saya nggak tahu di mana ya, udah nggak tahu kemana karena sering banget dibawa dan hilang. Tapi itu asli, jadi dia cara menyampaikannya itu simpel-simpel aja, tapi bikin lulu dong ya. Sebagai. Kira-kira apa hal terbaik yang pernah istri Kang Emil berikan buat Kang Emil? Memaafkan. Sama ya. Tos dulu kalau gitu ya. Pahamnya ya. Nuhun. Pisan. Thank you Kang Emil. Ya, cakep banget. Kita kan manusia lah. Iya. Gudangnya salah. Kalau dengan Pak RK saya pernah dekat. Ya. Tapi itu atas dasar organisasi. Dekat apa maksudnya? Ya dekat. Dekat? Ya dekat. Ya teman dekat. Oke. Lalu? Dengan ibu berarti kenal dekat, cukup dekat juga? Kenal, tapi nggak dekat. Kenal. Tapi tidak dekat, lebih dekat dengan Pak RK-nya? Iya, tapi setelah ini terjadi, ya saya sekarang lebih dekat dengan ibu. Gitu. Lebih dekat dengan ibu? Iya. Oke, saya sudah siap mendengarkan kronologis cerita menurut Ayu, silakan. Oke, pertama menurut saya, untuk Lisa, jujurlah dengan diri sendiri. No, kita dengerin, aku pengen dengar cerita kronologis dari awal nih. Dari awal nih gimana? Iya dong. Saya nggak tahu. Versinya kamu dong. Oke, versinya kamu saya. Kamu kan membantah, menurut kamu kan dia nggak benar kan? Nggak benar. Menurut kamu versi yang benar bagaimana? Karena gini, yang benar itu adalah dia bilang saya memperkenalkan. Punya buktinya atau tidak? Memperkenalkan? Dia dengan RK. Oh, dia bukan bilang. Kamu.
Dia bilang saya. Aslinya bukan kamu? Ya bukan, dia men-DM sendiri. Oh, dia DM sendiri? Iya. Oke. Gitu, oke. Itu satu ya. Yang kedua, ketika semua ini, sebelum ini rame lah ya. Itu itu September kalau nggak salah. September. Dia minta ketemu saya, dia bilang saya hamil, dia bilang. Oh, si posisi sudah hamil? Si perempuan ini. LM sudah hamil? Iya. Lalu saya telepon Pak RK, ini kok hamil? Gimana ceritanya? Oke. Nah, diceritakanlah kronologi. Baik teman-teman, itulah tadi ya, sudah kita dengarkan bersama, ya sudah kita lihat bersama. Dan soal penilaian, ya saya sepenuhnya serahkan kepada kalian. Ya, saya yakin ya Anda semua ini bisa berhak menilai dan lebih pandai untuk menilai seperti apa pemerintahan ini, teman-teman. Dan seperti biasa, ya jika kalau ada kalian ingin sampaikan, coba dong tinggalkan jejak kalian di kolom komentar kita di bawah. Coba sampaikan bagaimana pendapat kalian. Dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.